Halo Sobat Podcraft, welcome to segmen Senior Talk Bincang Seru bareng alumni. Wah, akhirnya kita ketemu lagi nih di Podcraft. Nah, sebelum kita lanjut bincang-bincang bareng alumni, kita perlu kenalan lagi nggak sih, Bi? Kayaknya orang-orang udah pada lupa nih sama kita. Ya bener banget nih, biar makin kenal dan makin sayang sih sama kita. Oke, kalau gitu kenalin aku Liana dan rekan aku. Aku Ardi. By the way ya, berkabar dulu nggak sih sebelum mulai? Gimana nih kabarnya nih? Oke, alhamdulillah kabar aku baik banget nih selama liburan singkat lebaran kali ini. Tapi walaupun kita liburan, kita tetap masih dibantai sama tugas-tugas nggak sih, Bi? Aku aja dibantai sama tugas 3 laprak nih. Kalau kamu sendiri gimana, Bi? Untuk kabar sih 11-12 lah sama kamu itu. Mungkin di kelas aku mungkin ada tugas tambahan sih di metabolisme nih. Oh, oke. Oh ya, di podcast kali ini sebenarnya kita mau bahas tentang apa sih? Nah, kali ini kita bakal bincang seru bareng alumni biokimia nih. Oh, kita bakal berbincang sama alumni ya. Nah, untuk temanya sendiri itu tentang apa sih kalau boleh tahu? Untuk Senior Talk 1 ini, tema yang kita angkat yaitu Improve Your Self-Confidence in College Life. Wih, keren banget tuh temanya. Pasti narasumber juga gak kalah keren gak sih daripada tema kita? Bener banget. Kalau gitu, spill dong narasumbernya siapa kalau boleh tahu? Sebelum di spill, mending kita kepoin dulu nggak sih isi CV kakaknya? Oke, boleh deh. Kalau gitu aku bacain kali ya CV kakaknya. Oke, bentar aku share screen dulu ya. Nah, ini dia narasumber kita sekarang yaitu Kanurul Iza Darmawan. Kanurul Iza Darmawan ini merupakan lulusan Biokimia Angkatan 55 dengan IPK 3,97 dan lulus sebagai lulusan terbaik Departemen Biokimia. Wah, keren banget gak sih Kanurul ini? Nah, selama mengemban pendidikan di Departemen Biokimia juga, Kanurul ini ternyata aktif nih di himpunan Departemen Biokimia yaitu KREPS. Nah, selain itu, kan Nurul juga ternyata sudah memiliki cukup banyak pengalaman kerja ya. Terlihat dari CV-nya ini, Kak Nurul pernah magang di PT Jasco Chemical Indonesia, terus pernah menjadi tutor kimia, menjadi asisten laboratorium, atau yang sering kita kenal itu sebagai asprak ya. Nah, dan sekarang Kak Nurul ini sedang bekerja di The Kraft Heinz Company. Nah, keren banget gak sih Kak Nurul? Nah, selain itu juga, Kak Nurul ini punya beberapa pengalaman dan punya beberapa penghargaan yang gak kalah keren nih. Yang pertama itu pernah menjadi juara 1 lomba pidato, terus juga juara 1 lomba karya ilmiah, menjadi penerima penghargaan program beasiswa pengembangan kepemimpinan internasional Yayasan Goodwill, dan pernah mendapatkan medali emas untuk poster riset pada PIMNAS 34 Universitas Sumatera Utara. Wah, dari CV-nya aja ini sudah terlihat banget ya, dari pengalaman dan penghargaan yang pernah Kanurul dapatkan ini, menggambarkan bahwa Kanurul ini keren banget ya nggak, Bi? Bener banget nih. Terus selain itu, dilihat dari CV-nya tuh keren parah sih. Soalnya kayak pengalaman kan dulu banyak. Iya, bener Nah, banget. mungkin langsung aja kita kepoin aja nggak sih kakaknya? Ya, Kanul itu yang bener. mana? Tanpa lama-lama lagi ya, kita langsung aja kenalin kakaknya nih. Halo Halo Kak Nurul. Kanul. Oke, Halo. karena sebenarnya tadi kita udah sapa-sapaan ya, tapi sekarang kita sapa lagi nih. Gimana sih Kak Nurul kabarnya selama liburan singkat ini, Kak? Ya, halo. Alhamdulillah kabar aku baik. Lagi menikmati bukan menikmati liburan ya, karena liburannya udah selesai gitu. Lagi menikmati baru kembali, ke kerja lagi gitu ya setelah liburan yang cukup panjang. Semoga Liana dan Abi juga sehat-sehat ya, dan mohon maaf lahir batin juga habis lebaran. Oke, alhamdulillah kita juga aku sehat. Kalau Arbi sendiri gimana, Bi? Alhamdulillah aku juga sehat, Kak. Alhamdulillah. Oke, mungkin karena tadi kita sebenarnya udah memperkenalkan secara singkat Kak Nurul ini, mungkin boleh Kakak perkenalkan diri lagi lebih jelas gitu ya. Silakan. Oke, selamat malam semuanya teman-teman listeners Podcraft. Aku Nurul Iza Darmawan, biasa dipanggil Nurul, dari Biokimia Angkatan 55. Senang banget bisa dapat kembali kesempatan untuk sharing dengan teman-teman di Biokimia, khususnya dari KREPS gitu. Terima kasih atas undangannya. Semoga hari ini banyak manfaat yang bisa diambil. Gitu.
Amin. Nah, sekarang kita karena udah kenalan, terus tadi sama aku juga udah diperkenalkan nih, udah dibacain CV-nya dan segala macamnya. Kita pengen tahu nih Kak, sebenarnya karena Kakak udah lulus nih dari biokimia, apa sih kesibukan Kakak sekarang setelah menjadi lulusan biokimia IPB University? Oke, jadi alhamdulillah aku sudah lulus di tahun lalu ya, di bulan Juni 2022 dan untuk kesibukan saat ini, bekerja di, Kraft Heinz, saat ini alhamdulillah lagi, menjalankan profesi jadi manajemen trainee. Sudah sekitar 8 bulan berarti. Wah, alhamdulillah berarti sekarang lagi bekerja ya Kak, Iya. setelah lulus dari biokimia IPB Iya, ini. betul. Nah, Kalau kalau aku boleh tahu itu Kakak kerjanya ngapain aja sih Kak? Sebagai tadi manajer ya? Bukan manajemen trainee, Oh, MT. manajemen trainee. Nah, itu Mhm. manajemen trainee itu kalau boleh tahu kerjanya ngapain aja sih Kak? Oke, manajemen trainee itu sebetulnya program akselerasi ya. Jadi kita langsung immerse, ke dalam, sistemnya di manajemen sebenarnya betul gitu. Tapi, selama di program MT yang biasanya setahun atau beberapa tahun, tapi kalau di company aku kebetulan 1 tahun, jadi kita ditempatkan di 2 function atau 2 divisi gitu selama 1 tahun ini. Nah, di divisi pertama kebetulan kemarin aku, ditempatkan di food safety and quality. Jadi walaupun nggak mirip-mirip banget ke biokim gitu ya, nggak terlalu related, tapi at least ada beberapa ilmu yang bisa terpakailah, bisa diterapkan gitu. Nah, untuk di placement kedua, ini kebetulan aku lagi ditempatkan di marketing innovation. Jadi, sangat berbeda dari biokim, tapi, it's very exciting gitu, senang banget banyak, belajar hal baru. Nah, karena ternyata biokimia itu nggak harus kayak kerjanya terus-terusan di yang berhubungan sama biokimia aja ya Kak, ternyata bisa jadi di bidang lain juga ya Kak. Iya, Nah, betul. kalau boleh tahu tuh gimana sih caranya biar kita tuh kayak kita nih lulusan biokimia tapi kita tuh punya pandangan gitu kalau kita nggak harus terus-terusan kerjanya di biokimia nih harus terpaku sama jurusan kita itu gimana ya Kak? Oke, mungkin ini agak berat ya, maksudnya balik lagi ke passion gitu ya. Kita kadang ada yang bilang ke aku juga, "Oh sayang ya udah belajar biokimia 4 tahun," gitu, tapi nanti setelah lulus, ilmunya nggak terpakai. Tapi kalau prinsip aku sih sebetulnya, jangan pernah membatasi diri untuk belajar gitu ya, kapan pun, di mana pun, kan, belajar itu sampai kita meninggal gitu nanti ya. Jadi selama kita hidup harus selalu dan selalu belajar, dan menurut aku, kalau kita sudah memiliki passion yang kita suka mengerjakannya dan kita juga, yang tadi ada passion gitu untuk mengerjakannya, kata aku, better untuk kita ambil kesempatan apapun itu, gitu. Tapi kalau memang, di awal teman-teman, passion teman-teman itu di bidang biokimia dan ada juga kesempatan untuk berkarir atau, berkarya nanti di bidang biokimia, itu boleh banget atau aku sangat menyarankan untuk diambil gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata nanti, setelah lulus, "Oh ternyata aku tertarik nih di bidang ini," gitu, di bidang yang di luar biokimia, itu boleh banget teman-teman explore lagi. Menurut aku lebih ke situ sih, yang penting kita harus selalu mau belajar dan, mengembangkan diri kita. oh Jadi gitu ya kita Kak. tuh Kalau agak ini misalnya, ya. oh ya ini Kak, kan Kakak di bagian manajemen Kak. Mhm. Kak pernah nggak sih sempet kangen gitu nggak sih sama kayak nge-lab atau kayak gitu yang di suasana kampus gitu Hal-hal Kak? tentang laboratorium ya, Ya. praktikum gitu. Pastinya ada ya, pokoknya sering banget kangen juga sih. Tapi alhamdulillahnya kemarin yang di placement pertama aku di food safety quality, itu sempat ada exposure juga ke laboratorium sih gitu. Jadi, sedikit mengobati, kangen lah ya gitu dengan biokimia. Walaupun memang, tidak, apa ya, tidak terlalu menerapkan yang benar-benar kita pelajari di biokim gitu kan, kayak PCR, habis itu ELISA gitu, enggak, karena memang bidangnya nggak ke sana gitu. Tapi at least, menurut aku banyak banget ilmu dan pengalaman juga ya dari, departemen biokimia dan dari ilmu biokimianya khususnya gitu yang bisa diterapkan di, pekerjaan secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Jadi, nggak pernah menyesal belajar biokimia, senang banget kalau misalnya ada kesempatan untuk lanjut S2 juga kayaknya mungkin masih akan ke biokimia lagi gitu. Wah, hebat Kita banget ya doain masih ya. mau melanjutkan di biokimia ini. Mmm. Oke, Uh, Boleh nanya nih Kak, ngomong-ngomong mata kuliah favorit Kakak di biokimia dulu nih apa nih Kak? Oh, agak berat ya? Semuanya favorit nggak nih? Emang susah teman-teman ya, tapi seru dan favorit aku kayaknya metabolisme deh, di semester oh, 5. Karena dulu, apa ya, tertarik aja gitu, aku seneng tuh ngafalin, apa,
lupa bukunya. Oh, Leininger ya. Ya, di Leininger tuh aku senang belajar siklus Wah, Krebs gitu, siklus urea dan lain sebagainya. Walaupun kalau kamu tanya sekarang kayaknya udah agak lupa-lupa kalau ditanya siklusnya seperti apa, tapi dulu aku senang karena apa ya, kayak membuka wawasan banget sih mata kuliah itu gitu. Jadi kita tahu, oh selama ini kita tuh bernafas nggak hanya bernafas loh, kita tuh makan nggak hanya makan loh. Ternyata ilmu biokimia itu luas banget dan apa ya, yang aku seneng, the beauty of biochemistry is that kita bisa lebih banyak bersyukur sih. Ternyata Tuhan tuh udah menciptakan kita tuh sesempurna ini ya, dengan sistem yang sedemikian rupa, sampai kita bisa hidup dan bisa bekerja, belajar sampai sekarang. keren banget tuh, Bi. Sekarang kan kamu lagi struggle sama metabolisme kan, Bi? Oh, Jadi tanya ke kakaknya minta tips-tips gimana caranya suka metabolisme. kenapa gitu struggle-nya? Kalau boleh Karena tahu. karena kurikulum baru ya Kak. Metabolisme itu dimajuin ke semester 4 ya. Oh, I see. Iya, ya, waktu itu aku semester 5 kalau nggak salah. Semangat. Seru kan tapi? Sebenarnya sih seru Kita, Kak. Seru. iya seru. Tapi kita kayak dapat metabolisme, enzimologi itu kayak langsung bareng gitu, kayak jadi agak pusing sedikit. Tapi kayaknya enak karena, menurut aku ya semua matkul di biokimia itu saling support each other nggak sih? Maksudnya kayak, Yang ada berkesinambungan. iya betul, Iya. berkesinambungan. Jadi materi-materi di enzimologi kalau kalian pelajarin, oh ternyata itu banyak relate loh ke metabolisme gitu. Jadi mungkin berpikirnya, jadi bisa lebih komprehensif aja gitu. Oh iya, ini yang aku pelajari di metabolisme ternyata ini kaitannya loh kalau kita melihat dari sisi, enzimologinya, seperti Enzimologi, itu. iya. Ya benar. Mhm. Ya, lanjut nih. Kak, dulu kan di angkatan kakak itu dapat PL nggak Kak? Praktek lapangan dia. Oke, kebetulan pas, angkatan 55 itu tidak ada praktik lapang ya. Jadi kita dapatnya itu KKN di semester kalau nggak salah ke-6, ke-7 ya. Nah, tapi ada opsi juga kalau misalnya mau praktik lapang itu bisa, ada difasilitasi oleh, biokimia, tapi kebetulan, 2 tahun lalu aku tidak mengikuti PL, jadi aku hanya KKN aja. Iya. Kak, kalau boleh tahu, itu kan kakak tuh berarti angkatan 55 ya? Waktu Betul. itu kebagian online ya, Kak, berarti? Nah, betul. Nah, Aku online itu dari semester 4 awal kalau nggak salah. itu boleh diceritain nggak gimana pengalaman experience-nya gitu, kuliah online biokimia dari semester 4. Padahal kayak semester 4 tuh lagi banyak praktikum gitu ya, kayak sekarang kita ngerasain kan praktikum, presentasi, ini itu. Gimana sih Kak pengalaman online-nya? Iya, betul. Jujur sangat-sangat challenging ya tentu saja gitu. Pertama karena kita kaget tiba-tiba lagi asik kuliah, lagi semangat-semangatnya nih dari transisi dari semester 3 ke semester 4, baru lulus asrama 6 bulan yang lalu gitu kan. Jadi kayak, oh iya baru figure out lagi di departemen itu seperti apa gitu. Tiba-tiba, qadarullah harus online gitu ya dari awal semester 4 pula yang tadi, lagi banyak praktikum. Nah awalnya tentu saja yang tadi aku bilang challenging-nya itu kita harus jadi bisa lebih manage waktunya lagi gitu. Karena kan kalau misalnya kuliah kita udah tahu ya, bangun tidur di kosan, beres-beres, habis itu ke kampus dan kita fokus kuliah. Kalau di rumah banyak banget challenge-nya sih menurut aku ya. Jadi kita harus, manage ada tugas rumah juga, habis itu, walaupun nggak ada praktikum, walaupun kita nggak bertatap muka, tapi tugas-tugas tetap banyak gitu kan, laprak-laprak tetap ada gitu kan. Nah jadi paling itu sih harus, lebih baik, mengatur waktu sama dulu itu mungkin ini ya, untuk bisa keep up dengan motivasi kita untuk kuliah. Kadang kan kalau di rumah tuh males ya, apalagi kayak setiap hari di depan layar, hanya mendengarkan dosen gitu kan. Jadi mungkin waktu itu challenge-nya yang tadi harus keep up motivasi, gimana selalu, termotivasi untuk belajar dan untuk kuliah, dan juga termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas sih sebetulnya gitu. Ya karena ya kebetulan aku juga waktu itu, online sampai sidang sih, ya sampai sidang juga online gitu. Tapi waktu itu dari Departemen Biokimia difasilitasi juga untuk praktikum tematik sih. Jadi, kita mengejar ketertinggalan praktikum gitu ya. Ada kalau nggak salah sekitar 1 atau 2 minggu gitu kita ikut praktikum tematik dan itu kita mempelajari atau catch up materi-materi praktikum di lab yang, terlewat saat, online gitu ya.
Walaupun pada saat online juga kan kita masih tetap belajar teorinya dan juga melihat video praktikum gitu kan ya. Tapi kan rasanya berbeda ya kalau kita melihat dan melakukan langsung gitu. Jadi alhamdulillah waktu sebelum lulus aku sempat mengikuti praktikum tematik yang difasilitasi Departemen Biokimia. Oh Jadi gitu. kalau angkatan kakak sama angkatan kita tuh terbalik ya. Kalau kita habis Mm-mm. dari online nih tiba-tiba offline, kita Oh, menyesuaikan gitu kan, dari biasanya bangun tidur tinggal join doang, tinggal join Zoom, terus kita kayak ya udah nyimak sebentar bisa sambil tidur-tiduran lagi, iya. leha-leha. Kalau sekarang kan kita harus kayak bangun pagi pergi ke kampus, itu agak awal-awalnya mungkin buat beberapa orang agak berat ya gitu, harus Betul. menjalani seharian lagi kayak biasanya. Perlu adaptasi dulu berarti ya Iya, untuk kayak transisi aduh dari susah online ke banget. offline. Harus pergi ke kampus siap-siapnya, agak berat sih. Tapi seru ya praktikumnya kalau offline di Biokim. Seru Ya, sih Kak, seru. seru ya. Itu kalau masih kurang sih sarana prasarana sih Kak. Iya. Oh, di laboratoriumnya. Masih agak, tapi sejauh ini seru sih. Iya. Kan Kakak sampai sidangnya online kan Kak? Itu Kakak pas proposal Kakak itu penelitian itu di mana Kak? Di rumah atau di lab dekat rumah gitu? Oke, untuk penelitian skripsi, kebetulan aku pakai penelitian dari PIMNAS ya, dan untuk PIMNAS itu kebetulan kemarin aku sistemnya masih hybrid, jadi kita kan masih boleh masuk lab tapi terbatas gitu ya. Jadi untuk penelitian aku yang aku pakai di PIMNAS dan juga untuk di skripsi itu hybrid. Di awal aku melakukan ekstraksi sampai analisis LC-MS ke lab eksternal, itu jadi hitungannya secara offline, dan setelah itu aku kebetulan analisisnya secara in silico, jadi bisa dilakukan online dari rumah gitu. Jadi alhamdulillahnya dari Departemen Biokimia itu ada kesempatan untuk menggunakan penelitian PIMNAS atau PKM kita untuk dijadikan skripsi. Jadi alhamdulillah aku kemarin termasuk salah satu yang menggunakan penelitian itu. Jadinya saat skripsi itu sudah fokus bisa di in silico-nya saja. Jadi bisa dilakukan di rumah. Wah, keren banget nih. Satu juga kita udah ngebahas tentang Kak Iza ini pernah juara PIMNAS. Ih, hebat banget itu. Kalau boleh tahu, boleh nggak sih Kak dibahas gambaran umumnya PIMNAS waktu itu yang Kakak, judulnya yang Kakak ambil itu gimana sih Kak? Sampai PIMNAS ini bisa dijadiin bahan skripsian Kakak gitu. Ya, alhamdulillah dulu itu aku dan tim meraih juara 1 untuk kategori poster ya. Jadi di PKM RE atau riset eksakta, dulu itu aku bersama tim aku 2, jadi aku dan Kak Eki dari Biokimia 55 juga, dan juga ada Kak Dema. Dema itu dari Biologi 56. Jadi kita bertiga dan didampingi oleh Bapak Dimas Andrianto. Pasti sudah ini ya, sudah kenal atau sering diajar oleh Pak Dimas ya. Jadi waktu itu kita di PKM RE dengan judul analisis potensi ekstrak korobenguk Mucuna pruriens sebagai kandidat antivirus COVID-19 melalui inhibisi enzim protease EMPRO. Memang agak panjang. Jangan ini overwhelm dulu dengan judulnya, tapi kan waktu itu COVID-nya lagi tinggi-tingginya teman-teman ya. Jadi kita waktu itu lagi mengambil topik yang relevan dan juga lagi up to date gitu. Jadi kita ambil terkait inhibisi COVID. Dan ya yang tadi aku sampaikan sebelumnya, jadi sistemnya itu hybrid karena kita sudah antisipasi nih sepertinya kalau memang bisa masuk lab itu juga pasti terbatas gitu ya. Pasti masih ada PPKM ya dulu kalau teman-teman masih ingat apa itu PPKM gitu. Kayak udah lama banget padahal baru 2021 ya aku ikut PKM gitu. Nah, waktu itu jadi konsepnya adalah kita ekstraksi senyawa aktif dari korobenguk tadi. Mungkin kalau teman-teman baru mendengar korobenguk itu jenis kacang-kacangan sebetulnya gitu ya. Jadi dia tinggi protein dan juga banyak senyawa bioaktif yang belum banyak dieksplor gitu. Jadi kita melakukan ekstraksi dari mulai penggilingan korobenguk di awal, terus habis itu sampai melakukan ekstraksi itu kita lakukan di Departemen Biokimia. Dan kebetulan waktu itu challenge-nya adalah saat kita masih proses ekstraksi dan penetapan kadar air dan lain-lain, itu sudah ada warning untuk lab-nya mau lockdown gitu. Jadi waktu itu aku sempat banyak discuss juga sama Pak Dimas gitu, Pak ini gimana cara adjust-nya gitu ya, kita harus menyelesaikan ekstraksi sedangkan lab itu sudah mau lockdown dan sudah mau PPKM lagi gitu, karena kebetulan waktu itu kasus COVID naik lagi
gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya dengan beberapa penyesuaian, goals-nya tetap dapat, kita tetap dapat ekstraknya, dan setelah itu alhamdulillah juga kita bisa berikan ke lab eksternal. Jadi kan kalau untuk di PIMNAS itu sudah ada pendanaan teman-teman ya. Jadi kita dapat dana untuk kita melakukan analisa LC-MS di lab eksternal. Nah, jadi selama analisa lab eksternal itu karena kan kita sudah tidak langsung bekerja di lab ya, jadi itu kita kembali ke rumah masing-masing dan bisa meneruskan penelitian di rumah. Setelah hasil senyawa bioaktifnya itu keluar dari lab eksternal, barulah kita bisa melanjutkan ke analisis in silico yang tentunya bisa kita lakukan secara online gitu sih. Jadi alhamdulillah hambatannya juga tidak terlalu banyak ya untuk dari sisi penelitiannya gitu. Cuman paling waktu itu challenge-nya adalah mengatur waktunya juga sih untuk kuliah dan juga kita mengatur waktu kan ketika kita ikut PKM dan PIMNAS pasti banyak coaching, banyak pelatihan juga gitu yang diberikan oleh PKM Center dan bagaimana kita bisa keep in close contact dengan dosen pendamping kita. Tuh. Wah, kayak panjang banget ya Kak perjalanannya. Dari ujian-ujiannya, terus ups and down, ada lockdown segala. Aduh, itu kayaknya, tapi apa sih yang buat Kakak tuh kayak terus gitu, percaya buat ngelanjutin si PIMNAS ini? Oke, tentunya karena banyak support ya dari keluarga, dari teman-teman, dan juga dari dosen-dosen biokimia. Jadi satu hal yang aku suka banget dari departemen biokimia itu semuanya sangat-sangat suportif. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh support apapun itu dalam hal perlombaan atau dalam hal apapun ya akademis dan lain sebagainya, itu kalau misalnya kita komunikasikan itu pasti Bapak Ibu dosen sangat-sangat support kita gitu. Jadi kalau dulu tuh aku sama tim kalau misalnya udah agak males-malesan, aduh ini kok kayak nggak maju-maju nih progresnya. Nah kita biasanya ajuin, "Pak mau bimbingan dong," gitu. Habis itu, nanti kita sharing-sharing lagi, kendalanya di mana sih gitu, dan apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa bergerak maju, supaya penelitian kita ini selesai. Karena kan, ini namanya penelitian yang sudah didanai gitu ya, kita mendapatkan uang negara yang harus kita, manfaatkan sebaik mungkin gitu. Kan ini juga, selain berkompetisi, kita juga tentunya mau dong melakukan sesuatu yang bermanfaat ya, bagi apa, dunia penelitian gitu ya, bagi kampus dan juga, terutama bagi bangsa Indonesia gitu kan. Jadi menurut aku itu sih kalau misalnya kemarin aku ada kendala, ada lagi motivasinya lagi turun gitu ya sama teman-teman, itu kita berusaha untuk komunikasi dengan dosen pendamping dan tentunya, berusaha untuk mendapatkan support. Karena sekali lagi dosen-dosen biokimia itu sangat-sangat suportif selama kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita butuhkan. Wah, keren banget. Pokoknya intinya tuh kita harus cari supporter dan kita harus ingat tujuan awal kita ya, Kak. Betul sekali. Oh iya Kak, kan aku juga ngikutin PKM juga ya Kak. Ya. Itu kan pasti bakal ada tuh anggota tim yang bakal kayak suka ngilang-ngilang atau dosennya kadang yang kayak kita minta revisi tapi kurang jelas gitu Kak. Ya. Itu Kak ngadepinnya gimana Kak? Oke, kebetulan kalau dari pengalaman aku alhamdulillah anggotanya sangat-sangat kooperatif ya, jadi tidak ada yang ngilang-ngilang gitu, tapi tentu saja, pasti ada gitu ya kasus-kasus anggota menghilang dan lain sebagainya. Kalau menurut aku, kalau untuk kasus itu di awal bisa kita, samakan dulu nih persepsinya. Jadi kita ini mau mengerjakan PKM bareng-bareng gitu ya. Kita memutuskan untuk, masuk ke dalam, perlombaan ini, kita memutuskan untuk menjadi satu tim, itu tentunya kan dengan kesepakatan bersama, nggak ada paksaan sama sekali. Gitu kan, dan kita mempunyai goals yang tentunya, harus di-highlight nih, oh goals kita itu sama. Jadi kita akan mencapai goals ini bareng-bareng, gitu. Jadi kalau misalnya nanti di tengah-tengah hilang, mungkin, bisa di-approach dulu ya, terutama untuk ketua tim sih. Jadi harus bisa gimana cara approach-nya supaya, pertama kita yang harus kita bangun itu bonding-nya dulu antar tim, gitu. Jadi jangan sampai, oh kita setiap, meeting nih, lalu ngomongin kerjaan, ngomongin penelitian terus, tapi bonding-nya itu kurang gitu. Nah, jadi menurut aku sih saran aku kalau di awal kita kuatkan dulu bonding antar timnya, baru habis itu kita jalani bareng-bareng. Kita punya goals ini bareng-bareng yang harus kita capai bareng-bareng juga gitu. Dan tapi kalau misalnya sudah kita sudah tidak bisa menghandle sendiri sebagai ketua tim, itu mungkin bisa komunikasikan ke dosen pendamping gitu ya. Nah, kalau untuk dosen yang untuk revisi menurut aku sama juga sih bagaimana cara kita approach beliau gitu. Karena tentunya dosen juga punya kesibukan ya selain, menjadi dosen pendamping di kelompok kita, tapi beliau juga harus mengajar, mungkin harus menyiapkan ujian dan lain sebagainya. Jadi menurut aku, mmm,
approach dengan baik, dengan tetap jaga adab dan kesopanan, ya kan, dengan Bapak Ibu dosen gitu, kita komunikasikan apa yang kita butuhkan, dan kemudian jika masih ada yang kurang jelas bisa kita komunikasikan lagi gitu. Karena apapun itu menurut aku kuncinya adalah komunikasi gitu. Jadi insya Allah ya akan selalu disupport sih yang tadi aku bilang ya, tapi yang tadi kuncinya adalah dikomunikasikan dengan baik. Oke, Kak. Gitu ya, jadi udah ada solusinya ya, Bi, untuk anggota kelompok kamu yang hilang-hilangan itu. Iya, Oke, benar-benar. Nika, dari sebanyak ini, dari banyak penghargaan yang udah kakak raih nih, kira-kira kakak pernah nggak sih ngerasa kayak nggak pede gitu ikut lomba-lomba itu, terutama PIMNAS yang kayak aduh cakupannya kan besar banget, luas banget gitu se-Indonesia. Pernah nggak sih kakak ngerasa kayak aduh kayaknya aku belum cukup nih, belum pede gitu untuk mengikuti lomba-lomba itu? Oke. Kalau misalnya dibilang pernah nggak sih ngerasa nggak pede gitu, pernah banget jawabannya ya. Jadi terutama di awal-awal kuliah sih. Jadi masih di PPKU dan juga masih baru-baru masuk ke Departemen Biokimia gitu. Aku ngerasa, oh kayaknya nggak bisa deh aku ikut ini karena belum pernah sebelumnya gitu kan. Nah, tapi aku banyak lihat kating-kating gitu, kakak tingkat yang banyak berprestasi. Terus kemudian pas aku ajak ngobrol mereka juga sama kok awalnya tidak punya pengalaman apapun gitu. Tapi apa yang membedakan mereka dengan aku, mereka berani ambil kesempatan gitu. Jadi di awal aku berusaha meyakinkan diri, oh oke, aku coba dulu kalau misalnya ini aku sudah berani, pokoknya step awal adalah berani, percaya diri gitu. Apapun hasilnya nanti, yang penting kita sudah mencoba gitu ya. Jadi prinsip aku dulu tuh lebih baik gagal daripada nggak mencoba sama sekali. Nah, untuk timnas juga, jadi kebetulan yang kemarin itu aku mendapat penghargaan itu percobaan kedua ya untuk aku masuk ke PKM. Jadi ketika aku tingkat 2 di semester 3 aku juga sempat ikut PKM. Waktu itu belum jadi ketua tim, jadi masih jadi anggota tim dan kebetulan aku mengajukan beberapa proposal dan itu semuanya belum berhasil lolos gitu ya ke pendanaan. Nah, dengan tidak lolos itu, oh oke, berarti aku harus ada yang diperbaiki nih, baik dari proposal maupun dari mungkin persiapan aku udah mengikuti timnas. Jadinya untuk di tahun selanjutnya aku coba lagi, dari awal tuh aku udah curi start. Jadi komunikasikan ke Pak Dimas, "Pak, saya mau ikut PKM kayak gini 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 gini," gitu. Jadi sebelum PKM itu pembukaan pendaftaran, aku sudah mulai mencicil proposal, mencari anggota tim dan lain sebagainya, gitu. Jadi menurut aku kegagalan aku di tahun sebelumnya itu menjadi modal untuk aku persiapan di tahun selanjutnya, gitu. Jadi menurut aku itu sih, jadi jangan takut untuk mengambil kesempatan apapun itu yang ada di depan kalian selama itu baik, dan jangan pernah ngerasa, "Oh sepertinya aku belum siap," gitu. Kita nggak akan pernah tahu kapan kita siap. Kalau misalnya kita selamanya menghindari gitu kesempatan gitu ya, nanti lama-lama before we know it kita udah mau lulus gitu dan kita merasa, "Oh di kampus ternyata belum ngapa-ngapain ya," gitu. Jadi menurut aku ambil kesempatan apapun itu, tetap berusaha dan tetap belajar, gitu. Berarti intinya percaya diri ya, Kak? Nah, Betul, kalau ngomongin soal percaya diri kan ini sesuai sama tema podcast kita nih, Kak. ya. Menurut Kakak, kenapa sih percaya diri itu penting baik di kehidupan perkuliahan mungkin atau ntar di kehidupan kerja nanti, Kak? Oke, mungkin yang tadi sudah aku sampaikan juga ya, menurut aku percaya diri itu penting karena kita bisa mendapatkan jauh lebih banyak hal baik yang tentunya bermanfaat buat kita, dibandingkan kita tidak percaya diri, gitu. Contohnya yang tadi aku bilang kalau misalnya, saat itu aku gagal di percobaan PKM pertama dan aku sudah tidak percaya diri lagi, kalau aku merasa, "Oh iya ya berarti aku nggak cocok nih, aku belum pantas nih ikut PKM, ya udahlah nggak usah coba lagi." Kalau aku merasa seperti itu mungkin tidak akan dapat pengalaman sebanyak sekarang gitu ketika aku berani mencoba gitu. Jadi, menurut aku itu percaya diri itu bisa mendatangkan banyak hal baik buat kita. Jadi, jangan lupa untuk terus percaya diri dan juga jangan pernah meragukan kapasitas dan juga kompetensi dari diri kita gitu. Karena, menurut aku semua hal itu bisa dipelajari asalkan kita ada kemauan. Keren banget. Keren banget nih Kak Bener Nurul. sih, Aduh. Kak. Soalnya ngalamin juga di kelas kayak Mhm, misalkan dosen nanya tuh, misalnya nanya kayak kita belum percaya diri gitu, Kak. ya. Ngangkat tangan gitu. Mhm. Mungkin ya gitu lah, Kak. Saya juga masih belum percaya diri juga sih, Kak.
Iya, mungkin, tahap pertama yang bisa dicoba, itu dulu ya, tahap kecilnya gitu. Kalau misalnya dosen ada bertanya atau, siapa yang mau bertanya gitu, kita bisa mulai dengan raise hand aja dulu gitu. Jadi tanyakan aja dulu, tidak ada pertanyaan itu yang menurut kalian, "Oh, nanti kalau aku tanya ini dilihat bodoh loh sama teman-teman. Oh, kalau misalnya aku nanya gini kayaknya nanti bakal diketawain deh," gitu. Dari dulu aku berusaha untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu, ya nggak? Menurut aku kalau kita tidak tahu, wajar untuk kita bertanya, daripada nanti kita diam aja dan nanti malah keluar di ujian dan malah, apa ya, penting sebetulnya untuk, di materi selanjutnya, tapi kita belum paham gitu di materi yang ini, tapi kita diam aja, nggak kita komunikasikan, itu malah nanti lebih, repot lagi gitu untuk kitanya. Jadi untuk, tahapan awal kalau bisa coba setiap ada kesempatan untuk bertanya, kalian bertanya, kalau ada kesempatan untuk menjawab, coba, menjawab gitu ya ke dosen. Mungkin itu, skop kecilnya gitu ya sebelum nanti kita membicarakan kita maju ke simposium, seminar, atau, yang next level-nya lah gitu. Tapi tahap pertama yang bisa aku sarankan itu di perkuliahan aja, di kelas sehari-hari mulai berani untuk bertanya dan juga menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu dosen. Berarti kalau misalnya kita pengen coba nih buat percaya diri itu sebenarnya gampang ya Kak, kayak dari hal-hal kecil dari keseharian juga, dari di interaksi di kelas dengan dosen, atau mungkin kita presentasi di depan kelas gitu ya, presentasi dengan tugas. Nah, menurut Kakak ini di dunia perkuliahan ini ada nggak sih Kak wadah-wadah atau kegiatan-kegiatan mahasiswa ini yang bisa ngembangin rasa kepercayaan diri kita ini Kak? Oke. Tentunya pasti banyak banget ya di setiap organisasi, di setiap, unit kegiatan mahasiswa atau UKM dan juga, himpunan maupun BEM gitu. Banyak banget wadah-wadah atau sarana yang kita bisa gunakan atau manfaatkan dengan baik untuk mengembangkan kepercayaan diri kita. Nah, kalau misalnya bicarakan dari pengalaman aku, dulu itu aku, di kampus aku hanya bergabung dengan Krebs ya waktu itu untuk di Himpro gitu. Jadi 2 tahun aku bergabung di Krebs dan itu banyak banget sih manfaat yang aku rasakan gitu ya, terutama tadi untuk menjadi percaya diri, untuk berani mengemukakan pendapat gitu. Jadi, bukan hanya gimana ya, kalau dengan kita mengikuti organisasi itu nggak hanya kita, "Oh iya kita gabung nih ke ada acara ini kita ikut, ada acara ini kita enggak." Tapi aku merasakan bahwa kita itu bisa berperan di belakang layarnya gitu. Kita loh yang merancang himpunan ini mau ke mana, kita loh yang merancang, misalnya ada acara-acara ini, kita loh orang-orang di belakangnya, kitalah yang punya keputusan, kitalah yang punya, apa ya, power gitu ya untuk, merancang acara ini tuh mau jadi apa, himpunan itu arahnya mau ke mana gitu. Jadi semua suara kita itu penting gitu. Dan menurut aku, itu sih yang salah satu yang bisa kita jadikan exercise itu gitu ya untuk kita lebih percaya diri. Di setiap meeting usahakan, sampaikan pendapat kita, di setiap, misalnya ada pertemuan mingguan atau rapat-rapat ya, biasanya kan kalau di Krefs juga banyak rapat-rapat gitu ya. Nah usahakan kita berperan aktif dan juga, kemudian kalau misalnya ada proker-proker yang seperti ini nih, misalnya harus, berkaitan dengan pihak eksternal, itu juga kita usahakan untuk berperan aktif juga gitu, dan menurut aku itu salah satu wadah yang bagus banget sih buat kita mengembangkan kepercayaan diri kita. Wah, keren banget ya ininya, masukannya, aduh keren banget. Terus Kak, kalau dilihat-lihat nih ya, sekarang ini kayak isu kepercayaan diri ini tuh kayak di lingkungan kampus apalagi ya, kayak berkaitan erat banget dengan sama, sikap individualisme dan power distance. Ya kan, Bi? Ya benar benar. Sering ngalamin sih di kelas. Kayak contohnya tuh gimana sih coba? Kamu tahu gak contohnya kayak gimana? Yang kayak tadi itu juga termasuk sih. Kayak misalkan kita yang takut opini kita itu nggak sesuai sama orang lain gitu. Menurut Kakak di zaman Kakak tuh, ngerasa nggak sih Kak kayak individualisme itu, banyak gitu Kak? Iya. Karena yang kita rasain ya di angkatan kita mungkin ya Bi, kayak anak-anak biokimia tuh nggak tahu sih ya, nggak tahu cuma anak biokimia doang atau mungkin stereotip anak-anak FMIPA tuh kayak individualisme gitu Kak. Kayak orang itu kayak suka menyendiri, kutu buku mungkin ya kayak gitu. Nah kalau misalnya di angkatan Kakak tuh banyak nggak sih Kak orang-orang yang kayak gitu? Oke. Mungkin kalau konsepnya individualis, itu tergantung masing-masing ya, kan kadang ada juga yang introvert gitu kan ya. Jadi, emang nggak banyak ngobrol. Kalau aku, jujur kayak
rame sih kayaknya ya, banyak ngobrol, banyak atau gimana gitu ya. Tapi, mungkin nggak melulu individualisme itu menjadi buruk gitu ya, kalau misalnya kita lihat. Kalau misalnya individualisme dalam ujian, nah itu tentunya bagus ya, karena kan kita memang bekerja secara masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya di sini, yang dimaksud individualisme itu menjadi, mau maju sendiri, tidak mau berkembang dengan teman-teman, nah itu mungkin yang harus, dijadikan warning atau, bisa mungkin di-improve lagi gitu ya. Karena, balik lagi kita di sini kan, kita belajar bareng-bareng, kita mau dong berkembang bareng-bareng juga gitu kan. Jadi kalau misalnya mungkin perwujudannya misalnya, kalian, sudah paham suatu materi dan teman-teman lain, bertanya atau minta penjelasan, "Ini gimana sih caranya?" Gitu, kita bisa bantu dengan hal kecil yaitu bisa kita bantu jelaskan dan lain sebagainya. Menurut aku itu, salah satu tahap yang bagus sih untuk, kayak mengurangi rasa individualisme kita gitu. Jadi, bangun atau pupuk lagi rasa bahwa kita bisa berkembang, tapi berkembangnya itu bersama-sama, gitu. Karena kan, di kuliah ini udah nggak kayak dulu kita di SMP atau di SMA ya, yang kita main ranking-ranking-an gitu, "Oh pokoknya aku harus pinter sendiri, aku harus ranking 1, aku harus seperti ini." Enggak, gitu kan. Nah kita, prinsip aku sih sebetulnya itu, gitu. Jadi kita belajar bareng-bareng, dosen juga menyampaikan materi untuk kita bersama, kalau misalnya ada teman-teman yang butuh bantuan, itu bisa kita langsung sampaikan. Karena kan tadi yang Arbi sama Liana bilang ya, kadang kita juga agak malu kalau misalnya mau bertanya. Mungkin kalau kita bertanya ke teman, itu bisa lebih enak gitu ya, bisa lebih enak dijelasinnya kalau kita masih belum percaya diri untuk bertanya ke dosen. Nah, sebagai teman yang ditanyakan, nah kita juga bisa, berperan untuk membantu teman-teman yang, perlu penjelasan lagi dan lain sebagainya. Nah, iya, bener banget. Nah, Mungkin, karena angkatan kita tuh awalnya dari online gitu ya, Kak, karena Mhm. dulunya kita kan kayak masing-masing gitu 1 tahun dari selama PKU tuh kita beneran di rumah masing-masing, Ah, tiba-tiba betul. pas ke kampus, masuk ke departemen kayak belum kenal siapa-siapa, karena pas PKU Mmm, kita kan, random ya teman-temannya, kayak diacak gitu dari mmm. semua departemen gitu. Pas masuk tiba-tiba ke departemen, jadinya kayak masing-masing gitu kali ya, Kak. Oh, iya betul. Mhm, Jadi awalnya biasa sendiri-sendiri juga gitu ya, dari iya, rumah belajar sendiri-sendiri, kemudian harus masuk ke offline dan belajar bareng-bareng. Oke, ya nggak apa-apa sih, maksudnya butuh penyesuaian lagi berarti ya, iya. semuanya memang perlu adaptasi, cuman menurut aku, mulai dari sekarang pupuk untuk rasa, kebersamaannya lagi gitu, kompakannya lagi untuk di angkatan, karena kita tentunya mau kan nanti lulus itu bareng-bareng, wisuda bareng-bareng teman-teman, gitu. nah, ini kan dilihat dari statement kakak sama kakak kan udah cukup pengalaman ya kak. Kira-kira ada nggak sih kak tips untuk kita sebagai mahasiswa supaya kita bisa ningkatin kepercayaan diri di dunia perkuliahan selagi belum terlambat kak? Mungkin Oke. itu kak. Oke, selagi belum terlambat yang tadi aku bilang, apapun ada kesempatan yang baik untuk kalian, selalu ambil 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 dan ambil. Jadi, jangan ngerasa kalian belum siap untuk suatu kesempatan, karena menurut aku kalau misalnya ada kesempatan itu di depan kalian, berarti Tuhan menganggap itu kalian sudah siap, gitu. Jadi, jangan ngerasa, "Oh kayaknya aku belum siap deh, aku belum percaya diri loh, untuk ngambil kesempatan ini," gitu. Enggak, kalian nggak pernah tahu kapan kalian siap, jadi kalau menurut kalian itu baik untuk kalian, ambil kesempatan itu dan berusaha untuk belajar dan, menjadi versi yang lebih baik lagi dari diri kalian yang kemarin, gitu. Jadi jangan sampai menyesal di hari kemudian karena kesempatan yang tidak kalian ambil di hari ini. Keren. Oh ya kak, kira-kira di kepercayaan diri ini ada faktor yang mempengaruhinya nggak kak? Misalnya kayak diri sendiri atau faktor lingkungan kayak support dari keluarga atau teman sendiri? Oke, tentunya banyak ya faktor yang mempengaruhi, tapi kalau dari, khususnya untuk diri aku ya karena, mungkin, aku bisa lebih enak menjelaskannya kalau dari pengalaman pribadi ya. Kalau dari aku sih, faktor yang terbesar 2 sih. Pertama ya tadi diri sendiri, kalau kita sudah punya motivasi tinggi untuk ingin berkembang, untuk ingin belajar lagi, itu akan lebih mudah untuk memupuk kepercayaan diri. Dan kedua tentunya yang tadi Albi bilang dari faktor lingkungan, itu ya, baik dari keluarga, teman-teman, dan juga usahakan kita mempunyai support system, jadi jangan terlalu banyak, nggak perlu kita punya support system circle-nya tuh sampai besar banget gitu, nggak. Mungkin punya 1 atau 2 orang yang sangat dekat dengan kita dan kita bisa mendukung kita, mendukung keputusan-keputusan kita, itu menurut aku sangat-sangat, signifikan sih untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kita, gitu ya. Kadang, memang nggak selamanya atau nggak selalu kita itu, punya kepercayaan diri yang tinggi, aku jujur juga begitu, gitu. Ada hari-hari di mana aku ngerasa, "Kok gini banget ya? Kok kayaknya aku,
nggak bisa lanjut deh untuk kerjaan ini gitu, kok aku kayaknya, jelek terus loh dapet reviewnya dari dosen atau seperti apa, kayak gitu. Ada, pasti saat-saat itu. Tapi kalau misalnya kita punya support system, punya orang-orang yang bisa menguatkan kita dan juga bisa, memberitahu kita, bisa mengevaluasi kita. Jadi evaluasi diri itu penting, tapi juga kita butuh feedback ya dari orang-orang, di sekeliling kita gitu. Jadi kalau kita punya support system yang sangat-sangat mendukung kita untuk maju dan untuk, bisa mengembangkan diri kita lagi, itu, tentunya memainkan peran yang sangat besar sih untuk memupuk kepercayaan diri kita. Berarti kita harus punya setengahnya 1 atau 2 temen ya, Kak, yang mungkin sejalan sama visi misi kita ke Yes. depannya, yang mungkin bisa jadi ya teman satu perjuangan juga ya, Kak. Betul, ya betul Heeh. banget sih. Dan, itu asik banget sih kalau misalnya kalian bisa dapat itu di Biokim gitu ya. Jadi kan nanti, bisa nyambung dan bisa, sama-sama ngerasa, oh kita tuh ada di, ya tadi kita di perahu yang sama loh gitu, kita berjuangnya bareng-bareng loh, kayak aku lagi kesulitan metabolisme, kamu juga lagi kesulitan, ayo deh kita belajar bareng-bareng gitu. Ya, bener banget nih. Jadi, ya intinya kita harus nyari teman ya, jangan walaupun kita sebenarnya kayak misalnya kita tuh introvert nih, tapi se-introvert-introvertnya orang juga kita pasti butuh orang lain ya, Kak, Betul, tetap masih ya, butuh orang lain. mhm. Oke. Nah, dari pengalaman-pengalaman Kakak nih ikut organisasi dan, Kak Nurul juga pernah jadi asprak, pernah jadi tutor ya, Kak. Ya. Aku pengen tahu dong gimana sih cara Kakak tuh, membagi waktu pas kuliah itu untuk organisasi, terus ikut lomba-lomba, apalagi kan Nurul sebagai lulusan terbaik biokimia, itu gimana sih, Kak, cara ngebagi waktunya? Oke, kalau dari awal aku ditanya gimana cara membagi waktu, tentunya aku akan jawab skala prioritas ya. Jadi, kita harus tahu mana yang harus kita prioritaskan, mana yang bisa kita lakukan nanti, mana yang bisa kita delegasikan, dan mana yang bisa tidak kita lakukan, gitu. Jadi, tentunya ada banyak aktivitas yang harus kita lakukan, tapi waktu kita cuma 24 jam. Mungkin kadang teman-teman ngerasa, "Kok ini laprak banyak banget ya, baru aku ngerjain tiba-tiba udah jam 2 pagi," gitu. "Aku belum tidur, aku belum ngerjain, apa-apa yang lain," gitu. Nah, aku sering juga sih dulu ngerasa kayak gitu ya, waktu belum, benar-benar melihat ke skala prioritas. Nah, setelah aku, memahami bahwa energi kita itu terbatas, waktu kita terbatas, jadi kita harus bisa mengalokasikan energi dan waktu yang terbatas itu ke hal-hal yang benar-benar, bermanfaat atau, penting untuk kita mencapai goals kita, gitu. Jadi, mungkin, yang tadi, aku bilang ya, jadi manage waktu dengan apa, dengan menentukan skala prioritas. Jadi lakukan dulu dengan energi kita dan waktu kita yang, hal-hal yang penting misalnya ada deadline-nya dekat atau misalnya yang kalau nggak kita lakukan sekarang itu akan menghambat, kegiatan kita di, masa selanjutnya kayak gitu-gitu sih. Jadi, gimana cara kita menentukan skala prioritas dan jangan salah menaruh prioritasnya gitu. Tadi kan aku bilang ya, kita, oh ya kita harus tentunya skala prioritas, tapi nanti yang teman-teman prioritaskan tuh tugas yang, due date-nya 3 minggu lagi atau sebulan lagi, sedangkan laprak yang 2 hari lagi dikumpulin itu nanti ajalah ngerjainnya soalnya susah gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi tentukan skala prioritas dan tentukan prioritas yang tepat. Kalau misalnya memang, tidak perlu dilakukan, itu tinggalkan atau kalau bisa didelegasikan, ya, usahakan didelegasikan, tapi kalau misalnya memang harus dikerjakan sekarang, jangan menunda-nunda. Gitu sih kalau dulu yang sangat, apa ya, membantu aku gitu ya. Karena kan kalau misalnya aku, tidak bisa mengatur itu, ya tentunya pasti akan keteteran juga gitu kan, karena, harus, menjaga semuanya untuk seimbang. Dan, satu lagi jangan lupa keep work life balance-nya. Jadi jangan sampai kalian, kerja atau belajar, terus kuliah, terus tapi nggak ada waktu untuk diri kalian sendiri, karena mental health itu tentunya juga sangat penting untuk dijaga. Jadi, sekali lagi skala prioritas dan jangan salah menentukan prioritas pekerjaan, gitu. Wah, keren banget. Jadi kita harus ini ya, Kak, harus punya skala prioritas buat diri kita sendiri ya, Kak, dan kita juga Betul, harus punya batasan buat diri kita sendiri nih, gimana kita ngebagi waktu energi kita buat, betul. mungkin kita pengennya ngebagi energi waktu kita tuh buat apa gitu, buat Mhm, prioritas yang mana gitu kan, Kak. ya, Ya. betul. Terus, Kak, kalau boleh tahu dulu Kakak nih tipe mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura atau apa nih, Kak? Tapi kalau dilihatnya kayak aku kayaknya mahasiswa kupu-kupu ya, kayak kuliah, pulang, belajar, gitu. Eee, mungkin campur-campur gitu ya. Kadang, ada yang aku yang lagi capek banget gitu lagi dan memang butuh yang tadi aku bilang, kalau di skala prioritas aku, itu ada perlu sesuatu yang harus dipelajari dan aku memang harus fokus, biasanya aku akan menjadi mahasiswa kupu-kupu. Jadi, dan
tentunya kalau misalnya kita mempunyai amanah di organisasi, kayak misalnya kita gabung Krabs atau apa, nggak mungkin, misalnya lagi ada rapat yang penting gitu ya untuk acara yang dekat, tapi kita pengennya, "Udah kupu-kupu aku punya kerjaan lain, aku mau belajar besok ujian," atau gimana, itu tentunya nggak bisa gitu ya. Jadi tadi aku bilang tentunya gimana cara untuk kita manage waktu. Kalau dibilang kupu-kupu, iya, kalau nggak ada rapat misalnya atau nggak ada keperluan lain di kampus, aku akan pulang dan untuk, belajar gitu ya, untuk fokus, belajar. Tapi kalau misalnya lagi ada, hal yang urgent harus, dengan Krabs gitu misalnya, aku bisa jadi kura-kura juga, kuliah rapat, gitu. Kalau misalnya lagi, memang kalau waktu itu lagi PKM gitu, sama juga sih kuliah rapat gitu ya. Jadi, meeting sama dosen, coaching dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Jadi menurut aku bagaimana cara kita, mengatur waktu dan dulu sih jadi aku mahasiswa hybrid sih ya, jadi bisa jadi mahasiswa apa aja gitu. Ya, berarti nggak melulu kalau mahasiswa kupu-kupu itu kayak, dia ini individualis, nggak melulu kayak gitu ya, Kak? Enggak, Nggak iya, semuanya. Tapi gitu Kak, sih. kan kalau pas Kakak di posisi jadi kura-kura ya Kak, Mhm. itu Kakak pernah keteteran nggak Kak? Keteteran tugas kuliah, laprak atau kayak ya gitulah Kak? Mhm mhm. Pernah sih waktu itu sekali-kali, cuman menurut aku kalau misalnya sampai keteteran, berarti itu ada yang salah dalam manajemen waktu aku, gitu. Karena, kan yang tadi ya, kita tuh sudah diberikan, waktu 24 jam gitu, kalau misalnya memang, tugas itu memang lagi banyak banget, biasanya aku, option terakhir adalah multitasking. Aku berusaha enggak melakukan itu, tapi kalau memang kepepet banget biasanya ya abis rapat belum balik ke kosan, karena balik ke kosan itu takes time and energy gitu ya. Jadi kadang, sampai kosan tuh bukan yang ngerjain tapi malah capek, jadi aku milih, oke rapat selesai, aku kerjakan, misalnya di SC atau misalnya masih di Pobik atau di mana gitu, di kampus istilahnya, yang kalau aku masih ada energi langsung aku kerjakan, gitu. Tapi, sekali lagi aku berusaha banget untuk tidak keteteran, gitu. Jadi, kalau bisa sih planning ya, waktu itu sih aku biasanya planning. Jadi seminggu ke depan itu ada tugas apa aja, aku list, nanti, di weekend tuh biasanya aku atur, kapan yang harus aku kerjakan kapan, ini deadline-nya kapan gitu. Jadi sebisa mungkin, hindari untuk keteteran. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan keteteran, biasanya hasilnya either nggak maksimal, atau nanti kalau misalnya kita multitasking juga, kita jadi nggak hadir gitu loh. Kalian, suka gini kan kalau misalnya teman kalian lagi diajak rapat, terus dia ngapain gitu ya, ngerjain laprak atau apa, itu kan gak enak banget kan ya, kita tuh sedang membahas ini loh gitu, nanti dulu lah tugasnya. Nah aku berusaha banget untuk, tidak seperti itu gitu. Jadi, bagaimana caranya kita membagi waktu dengan baik dan, lakukan perencanaan atau planning, dan sebisa mungkin, ya tadi manage selain waktu, manage juga, energi kita gitu, supaya semuanya bisa balance. Jadi Bener kita Kak, harus bener. menghindari banget yang namanya deadliners ya, Kak. Iya, ya Jangan sebisa banget jadi mungkin. deadliners ya. Karena itu Sebisa mungkin. bukan selain bikin fisik kita capek, mental juga capek banget Mhm. kalau jadi deadliners. Betul, jadi kayak apa ya, walaupun kadang kita termotivasi oleh tekanan gitu kan, kadang kan kita bilang, "Oh kita bagus nih bekerja di bawah tekanan," gitu, "Oh kita jadi banyak ide kalau misalnya, jadi deadliners," gitu kan. Nah cuman, berasa banget sih emang ya energinya, berasa habis, terus habis itu apalagi kalau sampai begadang-begadang gitu kan ya, besoknya sudah pagi harus ke kampus lagi dengan kondisi physical energy kita belum kecas dengan baik gitu, dengan tidur yang cukup. Tapi jujur Kak, walaupun deadliners ya Kak, tapi kan Mhm, sebenarnya nggak baik juga kan deadliners. Tapi kalau iya, betul. misalkan, kalau kita ngerjain, sebelum, pengumpulan itu kayak males-malesan, tapi kalau Iya, pas deadliners pasti bakal siap iya. hari itu juga. Tadi Nah, ya, udah belajar di metabolisme belum yang flight? Jadi kalau misal oh belum ya, nanti kalau sampai sana, pokoknya nanti ada beberapa hal eksternal gitu ya di lingkungan kita yang mengharuskan kita itu untuk, ya ada respons mechanism gitu dari tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada tekanan dari luar, oh oke berarti kita harus meningkatkan lagi, hormon-hormon untuk kita menghabiskan banyak energi gitu ya untuk mengerjakan. Jadi ide itu jadi banyak, energi itu jadi tinggi untuk kita mengerjakan, dan juga menyelesaikan, tugas kita gitu. Tapi kalau sering-sering dilakukan juga yang tadi aku bilang, bisa jadi nanti hasilnya jadi kurang maksimal atau, untuk kesehatan kita juga kurang baik gitu dampaknya. kalau dari Kak Nurul sendiri punya nggak sih Kak, tips gitu biar kita tuh nggak males-malesan ngerjainnya kan kayak Arbi nih misalnya Arbi sukanya deadliners biar dia lebih semangat gitu ngerjainnya. Sedangkan kalau misalnya Kak Nurul ini sukanya kan kayak dari jauh-jauh hari gitu. Nah gimana Mhm. sih Kak caranya biar kita tuh mau gitu ngerjain tugas dari jauh-jauh hari?
Oke, biasanya aku sistemnya set goals sama reward sih. Jadi kalau misalnya aku belum, selesai ngerjain apa-apa, misalnya nih reward aku adalah makan coklat gitu misalnya. Kalau misalnya aku belum ngerjain satu hal ini, aku belum bisa makan coklat, gitu. Jadi menurut aku setiap orang itu pasti punya motivasi atau, sistem rewarding sendiri gitu ya. Baik itu misalnya nonton Netflix lah, atau nonton drakor, atau apapun itu, menurut aku kalau itu bisa jadi, motivasi buat kalian, oke itulah yang akan kalian jadikan goals gitu. Aku nggak boleh melakukan ini, hal yang aku suka, kalau misalnya belum melakukan ini, hal yang aku suka dan aku malas-malasan ngerjainnya. Dan jujur kalau menurut aku itu, sangat bekerja banget sih, khususnya buat aku gitu ya. Jadi kita termotivasi untuk melakukan hal yang, kita sukai, kalau kita sudah selesai melakukan hal yang, kurang kita sukai atau kita lagi malas-malesan ngelakuinnya gitu. Mungkin bisa dicoba Harvey kalau nanti lagi Iya, iya, apa iya. Oke, bahasanya oke. demot gitu ya, demotivated gitu. Tuh cobain harus cari rewards-nya berarti Bi. Kamu harus cari reward Betul. biar bisa ngerjain tugas dari jauh-jauh hari. Iya, banyak cara sebetulnya ya, tapi kalau, untuk aku sendiri kalau boleh sharing itu sih, itu yang works gitu ya. Kalau aku jujur tadi true story sih, aku suka makan coklat gitu. Jadi kalau minggu ini aku belum selesai, ngerjain laprak atau belum selesai ngerjain, laporan PINAS, laporan PKM gitu, ya udah aku berarti tahan dulu makan coklatnya dan aku butuh coklat, jadi aku harus ngerjain itu. Kita harus berarti kalau misalnya kita pengen cepet-cepet dapetin apa yang kita mau, kita juga harus cepet-cepet ya Kak ngerjain tugas-tugas kita ini. Iya, betul. Dan Itu jangan Bi. menunda pekerjaan gitu ya. Hmm. Ayo Arbi mau nanya lagi tentang tips-tips. Ya nggak ada sih. Mungkin itu doang sih. Oke, aku mau nanya nih Kak, dari CV Kakak aku tadi lihat Kakak pernah magang nih. Terus pas magang itu pas masih kuliah ya Kak? Kalau untuk magang kebetulan itu yang di PT Jasco Chemicals. Iya? Oh ya itu kebetulan, pas SMK. Jadi waktu itu aku di SMK Oh. Kimia 4 tahun, jadi di tahun terakhir itu aku magang gitu. Jadi kebetulan yang tadi, saat kuliah itu aku nggak ada kesempatan untuk, magang di perusahaan ya karena aku tidak ikut PL gitu ya, tapi hanya ikut KKN. Jadi kebetulan, nggak berkesempatan untuk magang. Kalau misalnya ada mahasiswa nih Kak yang tertarik untuk magang, Kakak punya nggak sedikit tips-tips gitu untuk mahasiswa yang tertarik buat magang? Karena Kakak punya pengalaman apalagi pas masih SMA ya udah magang keren banget. Itu ada Ya, nggak Kak tips-tipsnya gitu? Oke, kalau untuk tipsnya untuk magang ya, kalau jujur kalau aku boleh memutar waktu gitu ya, boleh aku ke Biokim lagi, aku pengen ngusahain untuk ikut PL sih. Karena tentunya beda ya magang saat kita SMA dan saat kita di bangku kuliah gitu. Tentunya, banyak banget ilmu yang kita dapatkan di kuliah dan bisa kita, aplikasikan di dunia kerja khususnya pada saat kita magang gitu ya. Jadi satu, kalau ada kesempatan untuk magang, jangan takut diambil, jangan takut, takut keteteran nih aku udah tingkat akhir, nanti aku magang, nanti lulusnya malah telat atau kayak gimana gitu, usahakan jangan karena menurut aku kampus juga sangat-sangat support gitu ya untuk kita mencari, pengalaman sebelum kita real benar-benar terjun ke dunia pekerjaan gitu. Dan, ketika kita sedang magang itu jangan lupa untuk, selalu proaktif gitu, karena kan kita diberi kesempatan untuk magang itu nggak lama ya, misalnya kayak 3 atau, maksimal 6 bulan kan ya biasanya gitu. Jadi, make sure kalian itu benar-benar memanfaatkan waktu singkat itu sebaik-baiknya. Ambil ilmu apapun itu yang, diberikan perusahaan, karena tentunya sangat banyak ilmu yang nggak diajarkan di bangku kuliah gitu ya. Baik kita magangnya, di, bidang biokimia maupun bukan, tentunya, banyak banget yang, hal-hal sehari-hari yang di pekerjaan itu nggak ada di bangku kuliah gitu. Jadi ambil ilmu sebanyak-banyaknya, proaktif, jangan takut bertanya, jangan takut untuk, menunjukkan kalau kalian nggak tahu, karena kan, memang kita ini kuliah untuk belajar ya. Kalau misalnya kita udah tahu, kita udah banyak pengalaman, ya udah nggak usah kuliah, nggak usah magang gitu kan. Jadi memang itu adalah wadah buat kalian, jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena waktunya singkat tapi ada banyak hal yang bisa kalian pelajari. keren Nah, nih. maksimal ini kayak masukan-masukan buat kita yang mau PL nih, Iya, bener iya, ya, karena kita benar-benar. mau menjalankan PL ya, dan kita tuh kayak, aduh nganggung banget gitu kan, ntar kita PL Iya, harus gimana gitu di mhm, perusahaan orang, aduh bingung banget. mhm, Karena kita juga pembekalannya masih sedikit ya, kita baru mhm, 2 semester di departemen, kayak aduh takut banget, takut ditanya-tanya ntar tiba-tiba, heeh. ini agak bantuan gimana ya, kan kayak aduh takut banget. Jadi kita harus Pe ya namanya juga belajar ya Kak. betul, ya jangan takut salah, jangan malu untuk bertanya gitu. PL-nya, di tingkat berapa sekarang?
Libur nanti Kak, bulan Juni. Iya, Oh, kali wow, semester sebentar dari lagi semester ya. 4 ke semester Iya. 5. Sebentar lagi banget kayak beberapa bulan lagi aduh. Sedikit deg-degan sebenarnya. Oke, semangat seru sih sebetulnya kalau misalnya PL, dan apa ya, setelah PL nanti kan kalian masih banyak matkul lain gitu kan ya. Nah, nanti Iya. kalau misalnya kebetulan PL-nya itu bener-bener yang, misalnya biologi molekuler atau yang, biokimia banget lah intinya gitu. Nanti, menurut aku bakal seru sih karena kan nanti kalian akan belajar lebih dalam lagi ya di tingkat 3, tingkat 4 dan mungkin banyak juga bermanfaat buat, skripsi gitu. Jadi untuk teman-teman 58 nih yang mau PL, semangat, jangan sia-siakan waktu, jadi manfaatkan sebaik mungkin, buat laporan sebaik-baik mungkin, kalau misalnya ada kemungkinan buat dilanjutkan ke skripsi, kenapa enggak gitu kan. Misalnya kalian udah bikin, pendahuluannya atau jadi proposalnya kan nanti cepet, kolokiumnya juga bisa cepet gitu sih. Makasih banget nih Kak masukan-masukannya. Motivated banget nih tips dari Kakaknya. Mungkin, oh iya Kak, ini mungkin udah agak malam nih, boleh nih Kak closing statement-nya sekalian ngakhirin podcast kali ini? Oke, untuk closing statement mungkin, pengen aku highlight itu pokoknya teman-teman selalu percaya diri, jangan takut untuk mengambil kesempatan karena, sepertinya klasik ya, tapi kesempatan itu memang nggak datang 2 kali teman-teman, gitu. Akan lebih menyesal kalau kalian nggak mengambil kesempatan sekarang dibandingkan, sekarang kalian ngambil kesempatan tapi gagal, karena akan selalu banyak ruang untuk belajar, karena sebagai manusia itu kita tempatnya kesalahan, tapi kita juga punya ruang untuk selalu berkembang dan lebih baik dari diri kita yang kemarin. Jadi Itu intinya aja kita sih. tuh jangan takut salah ya Kak, apalagi Ya, kita masih muda gitu, masih 20 betul. tahun dan itu kayak aduh banyak banget, jalan dan banyak banget kesempatan yang bisa kita ambil ya Kak. Karena apa coba kemungkinan terburuk kalau kita salah, ya kan? Paling kita nanti akan diberi, ya diberi pembenaran atau misalnya kita dikasih tahu nih, "Oh kita salahnya di sini, berarti harus kita improve di sini." That's it, gitu kan. Jadi, itu sih yang, sangat-sangat membantu aku gitu. Kalau misalnya aku lagi ragu nih, "Aduh ini aku kedengaran bodoh nggak ya bertanya? Aduh ini, apa, pertanyaan yang konyol nggak ya?" Atau seperti apa, ya gitu aku, mikirnya ke situ sih, what's the worst that can happen gitu. Ya walaupun kita salah juga, ya udah berarti itu harus jadi motivasi buat kita Ya, ya Kak, kayak kita betul. salah berarti kita harus lebih baik lagi, dan lebih Ya, baik lagi. betul banget. Ya, terima kasih banget ya Kak atas segala masukannya, tips, dan sharing-sharing-nya. Pokoknya ini kayak udah terlalu malam ya Kak. It's okay, nggak apa-apa. Sukses terus juga teman-teman ya.